Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kita akan belajar tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang konsep dasar psikologi pendidikan, yuk kita belajar dulu atau kita bahas dulu tentang psikologi. Nah, psikologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche dan logos, di mana psyche adalah jiwa, soul, mind, spirit, dan ruh, begitu ya teman-teman. Sedangkan logos adalah ilmu, nalar, dan logika. Menurut Bruno, pengertian psikologi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, psikologi adalah studi, penyelidikan mengenai ruh. Yang kedua, psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai kehidupan mental. Nah, yang ketiga adalah psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai tingkah laku organisme. Sedangkan menurut Santrok, psikologi adalah studi ilmu tentang perilaku dan proses mental. Menurut Shah, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku tersebut dan tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan dengan lingkungan. Nah, kalau kita bisa simpulkan berdasarkan ketiga definisi tersebut, semuanya berkata bahwa psikologi adalah sebuah perilaku yang ada kaitannya dengan lingkungan ataupun juga dengan proses-prosesnya, gitu ya teman-teman. Nah, sehingga tingkah laku tersebut sehingga membentuklah sebuah tingkah laku dari seseorang atau individu. Nah, berdasarkan definisi ini juga lah kita dapat kita dapat simpulkan bahwa ada 3 kata kunci yang berkaitan dengan hakikat psikologi itu sendiri. Nah, keyword yang pertama adalah scientific methods. Nah, scientific methods ini adalah sistem pengetahuan yang dibangun melalui kerja ilmiah, begitu ya teman-teman. Nah, keyword yang kedua adalah behavior atau tingkah laku gitulah. Nah, tingkah laku lebih jelasnya itu behavior di sini termasuk dengan sesuatu atau tingkah laku yang dapat dilihat. Contohnya apa? Contohnya seperti tersenyum, tertawa, menangis, begitu ya teman-teman. Nah, keyword yang ketiga adalah mental process. Nah, mental process ini adalah sesuatu yang ada dalam diri lebih ke arah perasaan-perasaan. Contohnya seperti berpikir, mimpi, sesuatu yang tidak dapat kita lihat atau yang tidak dapat kita amati, begitu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat dan kita amati, memang psikologi pendidikan ini merupakan salah satu dari cabang ilmu psikologi, gitu ya. Nah, ada sekiranya 8 cabang ilmu psikologi yang sudah saya tulis di sini. Ya, antara lain yang pertama adalah psikologi eksperimental, psikologi kepribadian, psikologi sosial, psikologi perkembangan, psikologi industri dan organisasi, psikologi pendidikan, psikologi klinis dan konseling, psikologi kesehatan, dan juga psikologi pendidikan yang kita pelajari pada semester ini. Kita masuk ke pengertian psikologi. Nah, psikologi pendidikan atau educational psikologi adalah studi mengenai tingkah laku manusia dalam kegiatan belajar dan pembelajaran dan penerapan konsep dan teori psikologi dalam kegiatan belajar atau pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang memfokuskan diri pada pemahaman tentang proses belajar dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Nah, menurut Skinner, psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang berhubungan dengan pengajaran dan pembelajaran terkait proses sosial dan interaksi tingkah laku. Sehingga psikologi pendidikan adalah sebuah studi
sebuah bidang studi yang berhubungan dengan penerapan pengetahuan tentang perilaku manusia untuk usaha kependidikan. Jadi, psikologi pendidikan adalah asumsi pengetahuan, kebijaksanaan, dan teori yang berdasarkan pada pengalaman yang mesti dimiliki setiap guru untuk mencegah masalah pengajaran sehari-hari dengan cerdas gitu ya. Nah, psikologi pendidikan tidak dapat memberitahukan kepada guru apa yang harus dilakukan, tetapi ini dapat memberikan prinsip atau untuk digunakan dalam mengambil keputusan yang lebih baik gitu ya. Nah, psikologi pendidikan merupakan suatu disiplin ilmu yang mengaplikasikan ilmu psikologi dalam dunia belajar dan guru. Bagaimana teman-teman sejauh ini? Apakah sudah sudah terasa apa belum pentingnya atau manfaat kita mempelajari psikologi pendidikan? Supaya lebih mantap lagi nih, bagaimana kalau saya memberikan sebenarnya psikologi ini mempunyai peran apa sih gitu. Yuk kita simak satu-satu. Nah teman-teman, terkait dengan pentingnya psikologi pendidikan, ada 8 peran dari psikologi pendidikan ini ya. Antara lain yang pertama adalah menentukan strategi dan metode pembelajaran. Nah, di sini kalau teman-teman sudah tahu karakteristik peserta didik yang ada di kelasnya, bagaimana membuat kelas itu lebih efektif, efisien gitu ya. Nah, ini tentunya nanti kita dapat menentukan strategi dan metode di dalam pembelajaran dalam pembelajarannya gitu loh. Jadi kalau kita sudah tahu karakteristik peserta didiknya, kita bisa menentukan strategi pembelajaran apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, peran atau manfaat yang berikutnya adalah mengevaluasi hasil pembelajaran. Jelas ya, kalau kita sudah ada strategi, metode, lalu keluarlah hasilnya. Nah, maka kita dapat mengevaluasinya gitu ya. Nah, sebelum strategi dan juga metode itu memang sudah tepat sasaran gitu ya. Ini juga disesuaikan dengan karakteristik kelas tersebut dan dan juga dari hasil pembelajaran yang bisa kita evaluasi gitu ya. Nah, peran yang berikutnya adalah membentuk kepribadian pendidikan gitu ya. Nah, kepribadian pendidikan di sini kepribadian pendidik ini memberikan pengaruh yang amat besar bagi sikap, karakter maupun hidup belajar dari seorang peserta didik dari siswa nantinya. Sehingga seorang pendidik sebelum mengajar, maka ia perlu terlebih dahulu mempelajari dirinya sendiri gitu loh, sehingga nantinya melalui pemahaman diri sendiri ini tadi, seorang guru nantinya bisa dapat mengajar secara bijaksana gitu ya. Nah, peran yang selanjutnya adalah membentuk prestasi belajar. Nah, jika kita sudah memberikan yang optimal kepada peserta didik, maka peserta didik nantinya akan memiliki prestasi belajar yang optimal. Nah, peran yang selanjutnya adalah memahami perbedaan siswa. Nah, jelas ya bahwa psikologi pendidikan ini guru atau pendidik nantinya juga dapat lebih memahami bahwa siswa ini mempunyai karakter ataupun sifat yang memang berbeda-beda gitu. Nah, peran yang keenam adalah menciptakan iklim belajar yang kondusif. Nah, dengan kita mengetahui atau dengan teori-teori yang ada di psikologi pendidikan, maka guru dapat memberikan iklim belajar yang kondusif.
Selanjutnya yang berikutnya adalah mengetahui keadaan emosi gitu loh. Dengan mengetahui keadaan emosi, seorang pendidik dapat memahami dan tentunya juga dapat memperlakukan seorang peserta didik atau siswanya dengan bijaksana gitu ya. Nah, peran yang terakhir adalah meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, ini juga masih ada kaitannya dengan keadaan emosi dan memahami perbedaan siswa juga ya. Nah, ketika guru atau peserta didik sudah memahami bahwa siswa ini mempunyai karakteristik yang berbeda atau keadaan emosinya, maka kita sebagai guru atau pendidik dapat terbantu untuk dapat meningkatkan motivasi belajar siswa gitu ya. Selanjutnya itulah beberapa peran atau manfaat dari psikologi pendidikan. Selanjutnya adalah karakteristik perkembangan peserta didik. Nah, setiap tahap perkembangan anak akan berada pada perkembangan kepribadian anak. Kepribadian anak merupakan watak atau sifat anak dalam menghadapi atau mempersiapkan suatu hal. Nah, teori kepribadian adalah sekumpulan anggapan atau konsep-konsep yang satu sama lain berkaitan dengan tingkah laku manusia. Kategorisasinya yaitu karakteristik anak usia sekolah dasar, karakteristik anak usia sekolah menengah, dan karakteristik anak usia remaja. Nah, kita bahas dulu tentang karakteristik anak usia sekolah dasar. Nah, usia rata-rata anak masuk sekolah dasar yaitu berada pada usia 6 tahun dan berakhir pada 12 tahun. Mengacu pada tahap perkembangan anak-anak, anak-anak sekolah dasar berada pada 2 tahap perkembangan, yaitu pada masa kanak-kanak tengah usia 6-9 tahun dan masa kanak-kanak akhir usia 10-12 tahun. Nah, pada masa ini anak-anak senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Berikutnya adalah karakteristik anak usia sekolah menengah pertama. Nah, karakteristik yang menonjol yaitu yang pertama terjadinya ketidakseimbangan produksi tinggi dan berat badan. Mulai timbulnya ciri-ciri seks sekunder, kecenderungan ambivalen antara keinginan menyendiri dengan keinginan bergaul, serta keinginan untuk bebas dari dominasi dengan kebutuhan bimbingan dan kebutuhan dari orang tua, bantuan dari orang tua. Berikutnya senang membandingkan kaidah-kaidah nilai-nilai etika atau norma dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan orang dewasa, mulai mempertanyakan secara spesifik mengenai eksistensi dan sifat kemunduran dan keadilan Tuhan, kemurahan dan keadilan Tuhan. Selanjutnya, reaksi dan ekspresi emosi masih labil, mulai mengembangkan standar dan harapan terhadap perilaku diri sendiri yang sesuai dengan dunia sosial. Selanjutnya, kecenderungan minat dan keterampilan karir relatif sudah lebih jelas. Nah, karakteristik selanjutnya itu karakteristik anak usia remaja, berada pada usia 12 tahun sampai 21 tahun. Di mana merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa orang dewasa. Nah, anak usia remaja ini sudah masuk pada masa sekolah menengah atas. Nah, di mana masa remaja ini dikenal dengan masa pencarian jati diri dengan karakteristik yaitu yang pertama mencapai hubungan yang matang dengan teman sebaya, dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi masyarakat, menerima keadaan fisik maupun menggunakannya secara efektif, mencapai kemandirian emosional, memilih dan mempersiapkan karir di masa depan sesuai dengan minat dan kemampuannya, mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan, hidup berkeluarga dan memiliki anak, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika pedoman dalam bertingkah laku, dan yang terakhir mengembangkan wawasan keagamaan yang meningkatkan religiusitas. Nah, dengan adanya pemahaman kita terhadap karakteristik anak, sehingga sebagai seorang guru atau pendidik nantinya bisa memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik anak tersebut, gitu ya. Nah, cukup sampai di sini pembahasan kita.
Terima kasih telah menyimak, mendengarkan materi yang telah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.